Aneh untuk mengatakan bahwa buahnya tidak kecil, mungkin sekitar 1 pukulan, dan mulut Qin Yichen tidak besar. Tetapi saat Dao Guo memasukkannya ke mulutnya, dia dapat menelannya tanpa kesulitan. Dan pemandangan ini, di mata Ziyun dan yang lainnya, menakutkan, seperti Qin Yichen menelan alam semesta. Pintu masuk ke Dao Guo, hati dan pikiran Qin Yichen yang tenang, tetapi tampaknya meledak. Bang! Raungan ini membuatnya merasa seperti hancur berantakan. Yang lebih menakjubkan adalah istana bela diri. Naga di depannya, juga mulai berputar. Istana bela diri naga di mana dia awalnya berada di atas 100 lantai. Tetapi saat ini, saya melihat istana bela diri Daolong di atas kepala, dan 40-50 istana bela diri Dalong di bawah. Istana bela diri naga pada awalnya terhubung berlapis-lapis, tetapi saat ini seperti satu demi satu meteorit, mengambang di udara dalam kekacauan. Ini, Qin Yichen mendongak dan melihat istana bela diri naga di atasnya. Ada satu demi satu siluet yang tersenyum padanya. Dia tiba-tiba merasa bahwa siluet itu sama bagusnya dengan keberadaan Hao Zouang. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Qin Yichen terkejut. Ini suara Ziyun. Namun, kata-kata 6 karakter pendek ini tidak dapat dijelaskan. Dengan suara tua Ziyun Chang, suara muda, kekhawatiran dan kegembiraan. Qin Yichen menoleh dan melihat ada 2 awan ungu di depannya. Secara akurat, semua yang ada di depan Anda adalah Ziyun. Saya melihat tulang naga mengambang di depan Qin Yichen. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, tulang naga sudah terjalin dengan warna ungu dan emas. Sementara naga gila tanpa tulang melayang ke samping. Bahkan Ziyun memiliki 2 patung. Yang satu berpenampilan normal, yang lainnya setengah kosong dan setengah nyata. Seperti roh abadi yang asli. Seru Ziyun. Siluet dan roh abadi tampaknya terus tumpang tindih. Bahkan tulang naga dan naga gila tanpa tulang samar-samar terlihat. Setelah Qin Yichen terkejut dan rindu, dia kembali tenang. Dia tahu bahwa itu semua adalah Ziyun. Tetapi satu adalah tubuh berdaging, satu tulang peri, satu penampilan, dan satu roh abadi. Qin Yichen menoleh lagi, dan kali ini, nama yang muncul di depannya tidak bernama. Saya juga khawatir ketika melihat yang tak bernama, tetapi kekhawatirannya berangsur-angsur mereda, dan bahkan seluruh tubuh menjadi sinar energi pedang. Bahkan harta karun dan harta karun lainnya yang tidak diketahui dalam peralatan luar angkasa diatur di depan Qin Yichen satu demi satu. Dari kejelasan aslinya, Chengning secara bertahap muncul secara transparan. Seperti setiap gumpalan ujung pedang, setiap gumpalan niat pedang, muncul di depan Qin Yichen. Qin Yichen hanya tercengang, tapi yang diharapkan adalah bagaimana perubahan tanpa nama, meski menjadi gumpalan energi pedang, tetap mempertahankan bentuk manusianya. Itu membuatnya tidak dapat membedakan apakah pedang itu tanpa nama, atau pedang tanpa nama, atau tidak ada perbedaan antara keduanya. Kakak Yichen. Qin Yichen menoleh dan melihat bahwa Lu Xiaolu berubah menjadi rusa dewa. Tetapi rusa dewa itu murni dan tak bernoda dengan 9 warna kemuliaan. Pada saat yang sama memanggilnya, Lu Xiaolu berubah menjadi humanoid, bahkan dari gadis kapulaga menjadi wanita kurus, atau bahkan wanita tua yang ceroboh. Qin Yichen memandang Yao Tian lagi, dan melihat bahwa satu demi satu cahaya bintang berubah dari waktu ke waktu. Dan Vingot berdiri di atas cahaya bintang, tetapi terus digantikan oleh kelahiran dan kematian. Bahkan ketika Yao Tian berubah menjadi kecantikan yang tiada taraf dan tersenyum padanya, perut yang semula datar membengkak sedikit. Qin Yichen melihat melalui cahaya dan kegelapan perutnya seperti cahaya bintang yang bernafas, dan menemukan bahwa ada cahaya bintang di dalamnya. Naga muda. Ketika Qin Yichen melihat ke arah naga muda itu sepertinya merasakan sesuatu. Di perut, cakar naga kecil menggosok mata naga dan berteriak, seolah memanggil orang tuanya. Hamil. Ahli waris siapa ini? Hal yang paling menakutkan adalah Qin Yichen secara naluriah menunjukkan sentuhan cinta kebapaan. Setelah berseru, Qin Yichen menggelengkan kepalanya berulang kali. Ruang dan waktu masih berputar. Dan suara Hao Zouang selalu bergema di telinganya. Yichen, kamu menyadari Yi dalam 1 langkah. Dan menyadari Tao dalam 1 langkah. Anda harus tahu bahwa Hao Yi Universe adalah untuk melihat orang dahulu dan melakukan pekerjaan luar biasa di masa depan. Alam semesta hanyalah pembawa yang membawa segalanya. Qin Yichen tertegun. Hatinya sangat jernih. Ribuan perubahan di depannya adalah manifestasi dari tekad Hao Zouang terhadap alam semesta Hao Yi. Artinya, Hao Zouang dapat menguasai ribuan perubahan dengan alam semesta Hao Yi. Qin Yichen lega. Tak heran jika leluhur Zhou Guang selalu merasa terhina oleh keagungan Master Yi. Karena sekuat Hao Zouang, hanya pemahaman jernih ribuan itu saja. Dan Patriark Hao Yi, setidaknya ada ratusan juta variabel yang dapat dihitung dan dipecah. Tentu saja, meski begitu, Hao Zouang harus jauh melampaui Qin Yichen. Karena mantan Ye Wui, dan langkah selanjutnya hanyalah perubahan. Namun, Hao Zouang masih mengenali Dewa Naga Muda yang mengambil alih dirinya, meski alamnya masih jauh dari miliknya, meski penglihatannya belum cocok untuk menghadap ke dunia Baifang. Namun, dengan ribuan langkah dalam hidup Anda,
Siapa yang dapat mengambil langkah itu di depan Anda? Dan siapa yang dapat mengklaim bahwa Anda tidak dapat mengambil 1000 langkah ke depan? Weng. Pada akhirnya, semuanya tampak berhenti, dan Qin Yichen berdiri di sebuah kuil. Dan di sekelilingnya, ada ratusan kaisar naga. Kali ini bukan cahaya dan bayangan yang ditinggalkan oleh kekuatan ilahi, tetapi 100 leluhur yang sebenarnya. Saya melihat mereka mengenakan battle armor, memegang divine weapon di tangan mereka. Divine mungkin mengerikan, niat membunuh melonjak. Ini, Qin Yichen terjepit di antara 100 leluhur. Dia mengenali punggung kekar di depannya. Itu adalah Tian Tianwu. Kepala Qin Yichen sangat dekat dengan punggung bukit Tian Tianwu. Tetapi pada saat ini, dia mendengarkan bagian atas kuil dan menggemakan raungan naga. Zhuang, bersedia bertarung melawan raja. Jaga wilayahku, lindungi aku anggota klan. Saya melihat aula kuil. Hao Zhuang juga mengenakan battle armor. Bahkan Kaisar Kerdil yang hanya setengah langkah di bawahnya, juga mengenakan battle armor yang berat. Palu di tangannya bukan lagi kondensat cahaya dan bayangan, tapi megah bisa menghancurkan langit. Qin Yichen tanpa sadar mengambil langkah maju, tetapi melewati siluet Tian Tianwu. Dan pada saat ini, suara Taoisme terdengar di telinganya. Bolehkah aku bertarung melawan Raja Langit? Suara para dewa datang dari mulut ratusan leluhur. Dan bahkan di luar kuil, ada dewa naga yang tak terhitung jumlahnya sedang minum. Dalam sekejap, Qin Yichen merasa bingung. Saya tidak tahu bahwa raungan yang memekakkan telinga ini berteriak ke Hao Zhuang, masih membuatnya mabuk. Ekspedisi. Dalam sekejap, cahaya ilahi di tengah kuil naik ke langit, dan jutaan pasukan naga sejati menaiki kereta perang. Hanya Hao Zhuang yang tersenyum pada Qin Yichen. Senyuman itu tampak membentang bertahun-tahun tanpa akhir. Di depannya, Hao Zhuang masih tertawa kecil, tetapi baru saja berubah dari Dao Jun yang mengenakan battle armor menjadi cahaya dan bayangan yang telah turun di depannya. Ini, Qin Yichen terkejut, tetapi dia merasa seperti telah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ketika dia mengamati dantian, cahaya Guo Buang Dao masih ada, tetapi buahnya terus memancarkan sedikit kilau dan diserap olehnya. Senyum Hao Zhuang tidak berkurang. Ini adalah buah Tao saya, dan pencapaian alam semesta Haoyi saya harus di atas Anda. Jika Anda mengambilnya sejenak, tidak hanya merusak hal-hal melalui antusiasme yang berlebihan, tetapi Anda bahkan dapat kehilangan ribuan. Bai Yizong.